Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di Ukraina kini sedang berharap-harap cemas sebab tentara Rusia sudah berada di perbatasan bersiap menyerbu Ukraina. Umat Islam trauma dengan kejadian masa lampau. Dulu mereka terusir dari negaranya karena serbuan Uni Soviet yang sekarang berganti nama menjadi Rusia. Padahal sejak Ukraina merdeka, jumlah kaum muslimin terus berkembang. Kini terdapat sekitar 2 juta muslim dari total populasi Ukraina sebanyak 47,5 juta jiwa. Tidak hanya bangsa Tartar, muslimin juga berasal dari imigran dan warga asli Ukraina. Kendati muslimin hidup sebagai minoritas, penguasa Ukraina memberikan kebebasan beragama bagi warganya, sehingga muslimin dapat leluasa menjalankan ibadah, merayakan hari raya, serta kegiatan agama lain. Tidak hanya itu, Ukraina juga memiliki lebih dari 200 masjid dan 20 Islamic Center. Menurut Mufti Ukraina, Syekh Ahmad Tamim, pemeluk Islam di Ukraina terbagi atas 300 komunitas, sebagian besar di kawasan Crimea, sebagian lagi tinggal di Kiev dan Donetsk. Keberadaan komunitas muslim di wilayah negara bekas Uni Soviet ini sudah terlacak sejak abad ke-15. Pada masa itu, komunitas orang Tartar mendirikan sebuah negara di wilayah semenanjung Crimea. Orang-orang dari suku bangsa Tartar inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya komunitas muslim di Ukraina. Karena itu, mayoritas umat Islam di Ukraina berasal dari etnis Crimean Tartar yang tinggal di semenanjung Crimea. Namun, karena invasi Rusia pada abad ke-18, wilayah kerajaan Crimea yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman berhasil ditaklukkan. Penaklukan oleh Kekaisaran Rusia ini menyebabkan sekitar 160.000 penduduk muslim dari etnis Tartar terpaksa meninggalkan Crimea. Jadilah wilayah kantong muslim ini dikuasai oleh kekuasaan Rusia yang kemudian berganti nama menjadi negara Uni Soviet. Pada saat berlangsungnya revolusi Rusia, agama Islam dianut oleh sepertiga penduduk Crimea. Hampir semua kota besar di Crimea memiliki penduduk muslim dalam jumlah signifikan. Namun, ketika Stalin berkuasa, ia mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya deportasi massal terhadap warga muslim Crimea di tahun 1944. Saat itu, hampir 200.000 orang Crimea dideportasi ke kawasan Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan beberapa wilayah kekuasaan Rusia lainnya. Akibat deportasi ini, diperkirakan sekitar 45% dari seluruh umat Islam Crimea meninggal dunia karena kelaparan dan serangan penyakit antara 1944 hingga 1945. Pada tahun 1967, pemerintahan baru Uni Soviet mengeluarkan keputusan yang memungkinkan dilakukannya repatriasi para warga muslim Crimea ke tanah kelahiran mereka. Repatriasi tersebut baru terrealisasi mulai tahun 1989. Pengaruh kekuasaan Uni Soviet atas wilayah ini baru berakhir sesudah keruntuhan negara komunis tersebut pada tahun 1991. Sejak saat itu, Ukraina menyatakan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Sejak memerdekakan diri hingga kini, jumlah populasi muslim di Ukraina terus bertambah. Mengacu pada hasil survei tahun lalu, jumlah penduduk muslim di Ukraina mencapai 2 juta jiwa dari total penduduk
47,5 juta jiwa. Selain bangsa Tatar, populasi Muslim Ukraina berasal dari rumpun bangsa Kaukasia dan Chechen yang merupakan kaum imigran. Seiring berkembangnya Islam di Ukraina, makin banyak pula masjid berdiri di negara ini. Jumlahnya kini mencapai 150 masjid dan musola. Dari sekian banyak masjid yang ada, terdapat satu masjid terbesar, yakni Masjid Ar-Rahmah. Mulai dibangun pada 1994, masjid yang berlokasi di ibu kota negara bernama Kiev ini mampu menampung 3.000 jamaah setelah melewati proses pembangunan selama lebih kurang 5 tahun. Masjid ini diresmikan pada Desember 2011 dan mulai digunakan pada 2012. Dilengkapi menara yang tinggi menjulang, masjid ini menjadi simbol perdamaian Ukraina. Saya ucapkan selamat kepada Muslim Ukraina, terutama di Kiev. Ini adalah simbol perlindungan Ukraina terhadap hak konstitusi kebebasan beragama dan hak asasi manusia, serta keberhasilan demokrasi di Ukraina, ujar juru bicara kepresidenan Ukraina saat meresmikan masjid tersebut yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Ukraina. Pembangunan Masjid Ar-Rahmah sempat terhambat akibat revolusi Ukraina. Akibatnya, prakarsa pembangunan masjid yang sudah muncul sejak tahun 1991 baru terlaksana pada 1994. Setelah bangunan berdiri, Muslimin Ukraina begitu bergembira menyambutnya. Maklum, mereka telah lama menunggu selesainya proyek masjid besar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.